itu berubah, anehnya berubah gitu ya, menjadi kayak apa, kayak kucing. Ternyata kayak kucing yang kayak ya mau gitu, kayak anaknya macan tadi, ternyata kok kayak macannya. Like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hamdan syukran. Rahayu saudaraku yang beriman, yang budiman, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita diberikan salah satu kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Mudah-mudahan dalam jasmani ini, rohani ini tetap disatukan untuk menghadap Sang Ilahi, disatukan menghadap, mencintai, menyayangi, merindukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak kita inginkan lahir dan batin. Saudaraku yang budiman dan yang beriman, marilah kita bersama-sama belajar untuk menata meniti, belajar untuk berhati-hati, memilah dan memilih dalam salah satu perjalanan, baik perjalanan segi keilmuan, baik perjalanan segi maupun kerohanian, maupun kita mencari urusan dunia. Di skala itu, semua manusia pada umumnya insya Allah mungkin berharap, banyak orang yang berharap, kepengen, memohon, menginginkan salah satu yang dinamakan zaman sekarang itu adalah teman hidup, tapi tidak nyata, tidak kelihatan. Kalau istilah bahasa kerennya pendamping, atau dikatakan pengen khodam, punya khodam pendamping dalam kehidupan ini. Sejatinya manusia itu kalau kita mengimani, meyakini secara hati dan nurani, akal sehat, hati dan nurani kita, muat apa sih khodam pendamping?
emang mau ngapa, emang mau bikin apa. Padahal Allah udah menetapkan mutlak, udah mengasihi mutlak dari Allah sebagai khodam pendamping. Kita udah punya semuanya, semua manusia udah punya khodam pendamping itu. Bukan dari bangsa jin lagi, bukan daripada perewangan lagi, bukan apalagi bangsa setan, bukan. Langsung kita dari Allah, dari bangsa malaikat. Itu manusia. Ya, pada umumnya kita ini kan pendamping kita yang hak kita itu, yang sebelah kanan kita itu sebuah malaikat raqib. Ya, itu Allah tugaskan untuk mencatat salah satu amal kebaikan kita. Itu pendamping sebenarnya itu. Sebelah kiri kita atib, malaikat atib, untuk menulis, mencatat sekala kita melakukan amal tidak baik, kejelekan. Dia itu semuanya pendamping sebenarnya. Dari mulai Jibril, Mikail, Israfil, Israel, tuh kan? Itu semuanya pendamping. Yang itu semuanya, yang malaikat yang 10, Raqib, Atib, Malik, Ridwan, itu semuanya pendamping dunia akhirat. Kalau kita mengingat ke situ, kalau kita tahu, kita mungkin terlebih dahulu merasa malu sebenarnya. Kan mungkin kita atas ketidaktahuan dan tidak mau tahu, pengennya yang nyata tapi tidak nyata, timbullah kita dengan hawa nafsu kita. Banyak manusia pengen mempunyai pendamping hidup yang dinamakan khodam. Pribadi saya punya satu kisah ya, perjalanan beberapa tahun yang lalu, di mana saya sering senang-senangnya berjalan atau banyak silaturahmi ke tempat-tempat alamnya rame, tempat alam-alamnya banyaknya bangsa jin, bangsa siluman, perewangan. Di antaranya waktu dulu masih ingat di alam Sancang atau Garut ya, Pakidulan. Setelahnya itu tahun berapa walau alam. Di situ sama teman-teman kan, cuman kalau lagi di situ pribadi saya suka sendiri. Meskipun banyak berangkat, tapi kalau udah nyampe di situ pribadi suka sendirian. Kalau kesana kesini. Ya. Yang namanya di sana ya, orang-orang kan pada yang main, ada yang mancing. Kalau pribadi saya itu ya, tempat masing-masing kan. Jadi saya kan bukannya makom kan. Setiap tempat bukannya makom, tapi guha ya, semuanya itu. Ya, peralatan udah di sana semua. Orang-orang pada berpencang atau kemana. Ya saya memilih ya, pertama ada jalan setapak di situ. Di jalan setapak itu jujur ya, waktu berjalan tak sengaja ya ada istilahnya ya kalau pertama sih takut juga gitu, ada yang ada yang menggeram kayak gitu ya. Ternyata itu mungkin itu mau macan di situ ya. Tapi lama-lama kenapa harus takut? Emang ini tempatnya kan gitu. Tapi punya keyakinan kayak gini. Kalau di sini bukan mau asli.
kalau mau asli saya nggak berani gitu. Di sini pastinya maunya ya mau bangsa ini jelemaan, mau kayak jajaden nih Cina, namanya tempatnya Sancang kan, udah tidak asing lagi gitu. Di situ ternyata di depan itu udah ada yang lewat ya. Buntutnya itu panjang tapi kecil, gak besar gitu. Dia itu berjalan di depan saya ikuti terus, gak tahu arah kemana ya. Mengikuti sang harimau itu sebenarnya udah jauh, perasaan saya udah jauh kan, cuman perasaan kita tidak punya perasaan ini kemana, ngikuti aja gitu, kayak kita nurut aja ke situ, ngikuti belajar itu arah ekornya itu ya, buntutnya ke sana ke sini, ke sana sini, tapi jalannya itu lurus kayak jalan yang sehari-harinya orang-orang lewat. Udah lama-lama, udah tengah-tengah, mungkin nggak tahu berapa kilo walau alam ya. Di situ kita ada apa ya? Ada salah satu gimana? Bukan tebing ya, tapi kayak rata di atas gitu kan, cuman ada rumput-rumputnya di situ. Udah sampai situ ya. Ternyata di bawah itu ada seperti apa ya, kayak laut gitu, emang dasarnya laut, pinggir laut gitu, indah banget gitu. Di situ kita duduk lihat ke sana, ke arah barat kalau nggak salah ya, merasakan salah satu pandangan luas melihat laut itu jauh, sekelilingi hutan-hutan itu, pinggir-pinggirnya itu indah banget. Dia duduk ya, tak menyadari di situ apa yang tadi yang diikuti harimau itu tidak ada, udah nggak ada. Di situ full kita merasakan kesadaran, astagfirullah, kok aku ada di sini ya. Ingat nggak ingat ada tadi mengikuti harimau ke sini ya, macan gitu. Kok aku di sini nih? Tadi kita arah kemana jalan ini? Ternyata yang tadi arah jalan itu enggak ada jalan setapak sama sekali sebenarnya, enggak ada itu. Enggak ada jalan setapak sebenarnya. Di situ merasa gimana ini? Merasa deg-degan juga di situ. Hati kita. Malah udah mau sore lagi. Ternyata kita di atas bukit gitu. Di bawah itu ada laut gitu. Nah, di situ kita coba agak ke atas dikit, ada ke pinggir-pinggirnya ada rumput-rumput di situ ya. Nah, aduh, ternyata itu jurang ke sini, jurang ke belakang jurang. Di situ udah pasrah banget ya. Semakin larut, semakin sore. Aduh, di situ saking nggak tahu, nggak walau alam, di situ kayaknya perjalanan yang tadi jauh itu terasa lelah banget, terasa lelahnya banget di situ. Nah, dari mulai tadi terasa banget angin sepoi-sepoi itu, perasaan nggak peduli ya, masa bodoh lah gitu. Mending di situ aku berbaring, kalau nggak salah berbaring gitu di batu, tidur. Saking enaknya itu tidur ya. Seketika tidur itu ya, walau alam, aku nggak mimpi, nggak tahu-tahu dibangunin sama temen gitu ya. Bangun gitu ya. Bangun maghrib gitu ya, sholat gitu ya. Di situ kan langsung mata terbuka langsung bangun, kerja, langsung duduk gitu ya. Astagfirullah gitu ya. Dia sempat pribadi saya sempat itu diam lama gitu ya.
tapi tidak apa istilahnya tidak bicara yang tadi ngalami gitu. Dan cuma hati ngomong, kok tadi aku di situ kok banyak. Nah di situ tidak banyak tanya. Udah maghrib ke air. Di situ ya ke air, di situ sempat mandi, di bawah kan ada pancuran ya, mandi di situ. Sampai berpikir, tadi kan aku jauh berjalan, tapi aku duduk di sini gitu. Ya. Enggak banyak berpikir sebenarnya. Enggak banyak berpikir. Pikirnya kan kemudian bodoh amat, masa bodoh gitu ya. Nah, setelah itu udah maghrib udah sore kan, sempat ngobrol gitu. Nanya ke temen aku teh, tadi aku tidur di sini, tadi berapa lama tidur di sini? Nggak tahu saya, mana saya juga habis dari bawah, habis mancing gitu. Temen gitu ya. Bener nggak ada yang tahu, nggak tahu orang. Kan pulang ke sini kamu lagi tidur. Dalam hati masya Allah, itu berpikir. Di situ nggak banyak lama-lama berpikir, masa bodo amat gitu ya. Semakin malam kita biasa, ya itu kegiatan masing-masing, ada yang baca Quran, ada yang tahlil, ya kita biasa bersama-sama di situ. Ya. Ketika walau alam jam 12 ke atas, nggak tahu jam berapa ya, soalnya nggak buat jam. Soalnya lihat teman-teman, lihat di kanan kiri udah pada tidur semuanya, udah pada tidur gitu. Ketika malam itu kan tebing itu kan ada apa kayak gua kayak gitu kan, batu kan. Di situ kadang ada yang lempar itu tebing itu, peletak apa ya, saya sempat lihat ke belakang, takut ada yang lempar tapi nggak ada siapa. Ya teman-teman masih pada tidur sama pulas. Itu yang batu yang beletak itu kayak yang mau letak tapi peletak gitu. Itu ke bawah, di bawah itu ada, kok ada batu ya, batunya segini, batu alam namanya, alam ya, tapi istilahnya dipindah aja, dibawa aja gitu ya, di batu itu ya. Setelah itu ya, paginya itu seketika pada bangun ya, pada ke air, aku insya Allah di situ. Dan paginya itu teman-teman pada ke air ya, aku lihat batu yang semalam itu ternyata lembut, halus ya, bulat segini ya. Itu ada corak-coraknya, itu kayak bulu-bulu kayak gitu ya, dari mulai hitam, putih, coklat. Bagus banget, dipegang itu kayak merinding gitu. Mungkin ini apa gitu. Nah gitu, nggak banyak nanya, banyak pikir ya, disimpan aja gitu. Ya setelah itu ya, besoknya itu yang kedua harinya itu kan rencana mau pulang gitu. Sepulang ceritanya itu berjalan kaki, semakin kan jauh ya ke tempat itu, nanjak tangga turun kan gitu, nyebrang. Sepanjang jalan itu tas yang diisi itu kayak hidup, kayak ada yang yang muter gitu, kelepak kan, kita nggak tahu. Punya feeling, batu yang tadi ini hidup ini. Apa ya, udah istirahat, teman-teman nggak ada yang tahu, dilihat gitu ya, ternyata emang hidup gitu, si batu itu hidup.
terus saya ambil pegang gitu ya, ambil pegang. Nah itu ya lucunya itu, saya coba dilempar gitu ya, bismillah dilemparin ke tanah itu, nah itu berubah, anehnya berubah gitu ya, menjadi kayak apa, kayak kucing. Ternyata kayak kucing yang kayak ya mau gitu, kayak anaknya macan tadi. Ternyata kok kayak macannya waktu aku di jalan setapak itu yang kemarin kesasar itu lucu kan. Nah itu berjalan gitu ya, ikut berjalan gitu. Tapi anehnya sama teman-teman nggak tahu itu, nggak lihat gitu ya. Cuman kita yang lihat itu ya. Itu di coba sepanjang jalan kita merasa terhibur pribadi. Lucu aja gitu, senyum-senyum gitu. Di ujung-ujungnya ya kita berhenti, dia berhenti gitu. Ya peletetin aja gitu. Lucu. Sampai dia sama jalan raya gitu, nunggu mobil ya. Dia masih gitu. Masih apa, masih kayak gitu, kayak anaknya harimau gitu. Tapi itu apa tuh, buntutnya itu panjang itu. Makanya saya suka manggil si Kumpai, masih Kumpai ya, Kumpai. Kan waktu naik mobil itu dia nggak ada, kita nggak ada. Terus berpikir, aduh, jangan-jangan ini balik lagi nih ke hutan gitu ya. Berpikir nggak apa-apalah gitu ya. Ternyata waktu buka tas, kan di tas itu ada lagi di tas gitu ya. Oh berarti ya masih ngikut gitu ya. Saya masih ngikut, udah nggak apa-apa lagi. Lucu itu dulu pengalaman itu. Sampai rumah memang udah beberapa tahun itu ngikut itu ya. Semakin ini kan mungkin bertumbuh besar ya, tumbuh besar gitu ya. Dan itu kalau semakin begini itu semakin beberapa tahun udah bisa ditunggangi itu ya. Kan cuman dia itu perwujudannya ya, kalau secara istilahnya lahirnya kayak macan gitu. Tapi kalau secara ininya itu ya semacam seperti kita manusia gitu ya. Itu yang dibilang kodam gitu ya. Dengan dia permintaannya gini ya, yang saya agak cepat ditolak gitu ya. Kepengennya dia itu pengen nyatu, pengen masuk di tubuh saya gitu ya. Itu yang kepengennya dia begitu gitu ya. Kalau pengen selamanya gitu, ikut harus istilahnya harus masuk di tubuh saya. Tadi situ aku nggak mau, pribadi saya menolak, nggak mau kalau singgah di tubuh saya. Kenapa? Pertama ya efek dan sampingnya kita tidak tahu yang akan terjadi ke depannya kayak gimana, baik apa enggaknya. Kita memelah dan memilih di situ. Alhamdulillah ya sampai sekarang tidak masuk di tubuh saya. Dulu waktu masih ngikut sama kita itu ya alhamdulillah, kalau kita jalan malam itu sendirian suka itu aja bawa batunya dilempar jadi macan sebenarnya. Udah gede, udah bisa ditunggangi itu dulu gitu ya. Dan cuman gitu kemauannya, pengennya bertolak belakangnya, pengen masuk di tubuh saya. Kita nggak mau sebenarnya waktu perjalanan lama kesininya, dia itu ada sempat gimana ya, apa mungkin keinginan dia itu tidak terwujud, pengen singgah di tubuh, sehingga dia pernah bilang pamit mau pulang ke asal alamnya dia, karena dia udah tumbuh gede, kalau kasarnya udah penuh dewasa gitu ya. Punya tugas masing-masing ya, itu ya nggak apa-apa gitu. Situnya saya mohon maaf gitu, karena
tidak menuruti keinginan kamu, karena kita beda. Aku kan manusia, harus istilahnya hidup di alam nyata, kamu kan alamnya lain gitu ya. Jadi katakan alam gaib gitu ya. Masih punya misi perjuangan zaman dulu, walau alam zaman Pajajaran dulu gitu. Di situ secara ngobrolnya kita sama dia gitu. Ya sempat terakhir yaitu waktu waktu dipakai itu, waktu aku pernah ke daerah Garut itu, daerah Cijeruk itu, aku ceramah ngaji tabligh gitu, bawa itu terakhir itu gitu. Alhamdulillah responnya masyarakat, responnya kiai ulama di situ, dia pada tunduk, pada diam, nggak ada yang bisa ngomong di hadapan itu, kan itu auranya itu terlalu besar ya. Tapi ya kita yang dinamakan makhluk ya halus gaib ya, tidak boleh kita bersinggah dalam tubuh kita. Kenapa? Kita tidak tahu ajal kita meninggal, kita waktu kita meninggal, kapan kita meninggal, tidak tahu. Yang dikhawatirkan begitu ya. Takutnya yang namanya meninggal harus bersih, tidak ada istilahnya yang ngikut kecuali amal kebaikan, amal soleh. Bawa utang pun kita nggak boleh, apalagi membawa ilmu perewangan yang kayak gitu ya. Nanti yang dibilang karohmatullah itu bisa ditolak Allah gitu. Itu yang saya takutkan. Makanya sebelum kita terlanjur istilahnya mengambil keputusan, memilah dan memilih, meskipun dia baik, tetap kita harus berpikir-pikir dulu ke depannya, efek dan kayak gimana efeknya, bagus apa enggaknya, kita harus berpikir dulu meskipun dia baik. Karena itu salah satu kita itu salah satu kita mengokaikan, mengaktifkan perjanjian ya, itu sampai akhir masa kita, akhir usia kita aktifnya itu. Makanya saya dulu ngambil keputusan itu ya, enggak mau menolak untuk bernyatu di dalam tubuh, enggak mau. Alhamdulillah gitu ya, sampai sekarang ya kalau istilahnya ya normal gitu. Enggak mau kayak istilahnya ya pendamping khadam ya, hal yang wajar, banyak kita saudara-saudara kita gitu. Itu aja, banyak kenalan yang dimana perewangan kayak gini, tapi kita mengakuinya, kita menyambutnya, kamu adalah saudara saya, itu ya. Saling menghargai, apa cukup aja. Alhamdulillah. Itu istilahnya sejarah perjalanan pribadi waktu zaman dulu sampai ke situ ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi segi salah satu silaturahmi ke situ, kalau niatnya kita baik, bukannya niatnya istilahnya pengen kekayaan, pengen punya benda, pengen punya khodam, insya Allah disambut dengan kemuliaan gitu. Meskipun kita tidak mau kayak gitu, kebanyakan yang mau ngikut, karena kita tahu dia itu hati kita yang sebenarnya. Kita niatnya silaturahim aja, lahir dan batin gitu ya. Sekian dan terima kasih, semoga ada manfaatnya dan ada hikmahnya bagi seluruh kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi ya Muhammad. Like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.